Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya kayak. Terlepas apakah argumentasi si Bapak itu benar dan relevan. Contohnya permohonan tentang ambang batas Pilpres yang bisa merubah putusan MK. Itu pasti mahasiswanya pinter-pinter gitu loh. Bayangkan, itu mahasiswa, 5 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kalau sudah advokat apalagi nggak boleh kalah sama mahasiswa. Kualitas maupun substansi permohonannya. Nah, itu dulu yang umum ya, nasihat untuk teman-teman advokat ya. Nah, saya mulai dari perkara nomor 174 Pak Komardin ya. Itu ini Bapak mesti renungkan kembali menurut saya. Persoalannya apakah ada di norma undang-undangnya yang Bapak mohonkan pengujian, pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5 serta pasal 18 ayat 2 huruf A, atau persoalannya ada pada implementasi ya. Tuh. Kalau persoalannya itu ada pada normanya ya, silakan diargumentasikan dengan baik ya. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya kayak. Terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan, bahwa itu telah menyebabkan katakanlah kesulitan ekonomi, kesulitan perusahaan dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat. Tapi Bapak harus coba renungkan ya. Kalau itu ya, kalau itu misalnya persoalannya pada implementasi, kan persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya. Ketika tidak diberikan, maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik ke Komisi Informasi. Kan ada juga, bisa diperintahkan ya. Jadi tanpa harus mengubah normanya. Ini PT satu mana kuasa hukum satu lagi? Kalau saya dulu Pak, saya ini tamat SMA-nya tahun 88 ya. Itu masih menggunakan surat tanda tamat belajar. Nah, STTB Pak. Nah, apa bedanya dengan ijazah itu Pak? Sama saja Pak. Sama ya? Mungkin dulu STTB, tapi dianalogikan sama dengan ijazah. Sekarang masih dipakai STTB atau ijazah Pak? Ijazah, biasanya ijazah. Nah, saya minta Bapak ke depan sekarang Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum satu lagi? Ini pihak terkait menyerahkan ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan. Untuk tulis ijazah. tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya. Lalu yang ini apa gunanya Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau ya. mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikan aja? Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi ini. Dinas Pendidikan Provinsi ya? Oke. Terima kasih Pak, sementara itu dulu, silahkan kembali ke tempat.
Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya kayak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal Itu dianggap dibacakan, Pak. Jadi kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah, sekarang Bapak masuk ke legal standing. Kenapa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan. kedudukan pemohon legal standing. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wira swasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala. Nggak usah dibacakan, Pak. Bapak jelaskan saja nih, kalau advokat nih harus jelas, yang kecil-kecil kayak begini nih lisan saja begitu, Pak. Oh iya. Nah, coba Pak jelaskan ke kami mengapa Bapak memiliki legal standing. Apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini? Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 Ya. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Undang-undang pasal ini Ya. yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini karena ada yang berpendapat bahwa ijazah Bukan, seseorang. Pak. Yang Bapak terangkan ke kami itu kenapa Bapak dirugikan. Urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dengan norma ini. Nah, Ya. jangan ngambil orang lain, Pak. Ya. Kerugian saya yang saya rasakan itu jelas. Apa itu kerugiannya? adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya.